Halo, siang semua. Siang, Pak. This portion of screen. Oke. Oke, kita mulai ya hari ini. Oke, hari ini kita masih lanjut di mengenai form, tapi kita akan mulai masuk sedikit ke SAM sama MySQL. Oke. Jadi kita masih masuk ke form. Oke, apa itu form? Masih oke, form biasanya untuk sebagai daftar isian ya. Kita ngulang sedikit. Jadi form sebagai daftar isian untuk mengisi informasi dari user yang nantinya untuk kita olah. Oke, umumnya form itu diolah pada saat dilakukan di dalam server, jadi menggunakan script yang bersifat server side. Oke, jadi form itu biasa untuk melakukan proses pendaftaran, keanggotaan, melalui proses masukin kartu kredit atau login user. Oke, semua proses yang perlu kita lakukan proses biasanya menggunakan form. Oke, di dalamnya form itu kemarin itu kita udah sedikit mengenai apa itu text box, text area, ada file upload, ada radio button, ada combo box sama checkbox. Oke, dan masing-masing itu punya kegunaannya masing-masing. Oke, seperti checkbox untuk menginput sebuah data string ataupun angka, text area untuk menginput data string ataupun angka yang terdiri jumlahnya banyak dari lebih dari banyak baris. Upload itu untuk upload data, ada radio button, dan combo box untuk memilih suatu pernyataan dari pernyataan yang ada. Oke, lalu checkbox. Nah, setelah itu kan kita kemarin udah sempat sedikit tentang mengenai input tipe inputnya, yaitu kemarin ada submit sama reset, yaitu submit itu untuk mengirim semua variabel ke dalam yang ada di dalam komponen form itu. Reset itu untuk membatalkan semua inputan yang udah kita buat. Oke, nah rule-nya satu ya kemarin, agar semua data yang ketika kita submit ataupun di reset itu benar-benar reset, yaitu datanya itu harus diletakkan di dalam atau di antara si teks si formnya itu. Nah, khusus untuk file upload kemarin kan kita belum tahu khusus untuk si file upload. Kalau misalnya kita ada mencantumkan atau misalnya di dalam file form kita itu ada tipe upload, nah di situ kita wajib di dalam formnya itu kita tambahin si encrypt tipenya itu multi-part atau form data. Oke, jadi kalau nggak ada si encrypt type ini, ketika walaupun kalian file upload, gitu, data filenya itu nggak akan ditangkap oleh si formnya. Jadi ketika kalian misalnya mewajibkan di dalam form itu, kalian butuh memasukkan sebuah file, berarti kalian harus tambahin di dalam form kalian itu ada encrypt type-nya multi-part garis miring form strip data. Oke. Oke, nah kita kembali di sini. Atribut form itu sebenarnya ada 3 ya, dan name-nya itu nama formnya. Lalu action-nya adalah ketika prosesnya submit biasanya sih umumnya proses submit dilakukan itu action apa yang akan dilakukan, lalu jenis metodenya itu yaitu mau jadi tipe post ataupun tipe get. Oke. Nah, kemarin kita udah sedikit ya tentang get itu. Kalau kemarin udah coba, kalau get itu kan bahwa variabel yang kita kirim itu akan muncul tuh di dalam URL browsernya atau akan tampak. Sedangkan kalau post itu kan akan tidak tampak atau tidak tampak atau ketika itu akan di encapsulate atau dibungkus. Jadi bentuknya lebih rapih sehingga atau lebih aman. Nah, ini sedikit tentang perbedaan get and post-nya. Yang pertama itu udah pasti, post tidak menampilkan nilai variabelnya, sedangkan kalau get itu menampilkan, itu juga metode post itu lebih aman dibandingkan metode get.
Oke, jadi method get itu dibatasi panjang stringnya, yaitu hingga 2047 karakter, sedangkan method post itu tidak. Jadi perbedaan pengambilan datanya pun juga dibedakan. Jika menggunakan method post, kita menggunakan $_post, sedangkan kalau menggunakan method get itu menggunakan $_get. Oke, nah method post itu biasanya kita gunakan untuk input form yang jumlahnya banyak, sedangkan kalau input get itu menggunakan input dari link atau akses menggunakan link. Jadi biasanya datanya bersifat enggak secure atau bukan bersifat privasi biasanya, atau menggunakan untuk hanya sebuah redirect, biasa kita menggunakan get. Oke, metode post digunakan untuk mengirimkan data rahasia seperti password. Oke, nah biasanya kalau method get itu untuk mengirimkan atau mengambil data publik seperti ID user atau ID halaman. Oke, nah ini kemarin kita belum tes tangkap ya. Oke. Oke, nah kita pakai form yang kemarin aja ya. Kemarin itu form input. Oke, jadi sebentar. Ini bukan bentuk best practice ya, tapi seenggaknya kita contohin aja. Oke, jadi sebelumnya kita udah punya form misal seperti ini. Dan karena ini mana di form input tipe. Di dalam form ini. Jadi contoh dulu. Nah, kalau misal kelihatan kan ya, kalau misalnya kita tadi di dalam file ini kita ada upload file, itu kita tambahin di sini ada di dalam formnya. Encrypt tipenya itu ini multipart atau form data. Nah, ketika kalau kita menggunakan di dalam form kita ini, misalnya tuh ada masukkan tipe file, nanti aja deh, nggak susah ngefadamnya. Kita wajib menambahkan encrypt ini. Nah, tapi ketika kita mau menggunakan metode sama nama formnya kita apa misalnya ini apa ya, form register. Lalu kita metodenya itu kita pakai get dulu. Itu HTML, saya lupa. Saya mau menyisipkan file PHP. Ya, di bawah boleh. Bisa. Nah, nanti kita bisa deh biar gampang.
Oke, nah, jadi ketika ini tipenya get, kan kita mau dapetin apa isi yang udah diinputin. Nah, tadi kita bisa dapatnya menggunakan sget. Nah, jadi ketika sget, kita dapat biasa bentukannya array, isi data apa aja yang sudah dikirimkan. Jadi ketika kita dapat, nah data yang dikirimkan itu adalah seperti ini, yaitu berupa array. Di dalam array-nya itu ada array, ada nama, ada isinya Irwan, ada password, ada jurusan, ada jenis kelamin, ada alamat, ada apa ya. Jadi kita bisa dapat atributnya. Jadi bisa contoh si kita mau panggil. Nah, kita bisa dapat itu. Nah, yang apa lagi tadi? Oh, pas. Oh. Oke. Nah, ketika kita menggunakan method get, nah ini cara kita untuk ngedapetin ya value apa yang kita kirim. Dan oke, oke, nah. Oke, langsung post input data. Waduh, berapa kali? Langsung aja deh, sebentar. Oke, sebaliknya kalau di sini kita ganti gitu, metodenya itu tipenya post. Kita hilangkan dulu. Nah, kalau tadi kan kalau method get kan isi value-nya pun juga dikirim ya di dalam URL. Nah, sedangkan kalau kita pakai input tipe post itu berbeda. Oke. Waduh. Tipe post nama input tipe seperti kita gitu. Oh, ini belum saya refresh. Oh, sorry, kita panggil dari ulang. Nah. Oke ya. Oke, nah di sini masih belum ada. Nah, ketika kita input one. Oke, datanya nggak ada muncul di dalam URL dan di sini pun tetap error karena dia nggak si get ini dia tidak mendapatkan value apapun gitu kan dari si form input ini. Nanti kita input post, kita sini.
Nah, berbeda kalau kita pakai post, datanya itu nggak akan muncul di URL-nya. Tapi ketika kita dapat, kita harus manggilnya menggunakan $post. Nah, umumnya kan ini dalam satu file gitu ya. Jadi umumnya tuh biasanya kita arahkan siapin 2 file. Jadi di dalam ini biasanya kita ketika method post kita kasih actionnya dia. Contohnya actionnya ketika misalnya si ini dilakukan proses simpan, misalnya kita ke halaman view hasil. Bisa kita bikin hasil. Oke ya. Nah, jadi ketika kalau seperti ini kan, jadi ketika proses form ini kita simpan atau apa, nah dia akan menjalankan metodenya post, lalu actionnya itu adalah dia akan jalankan si view hasil gitu kan. Oke, gimana si Irwan? Jadi udah copot. Oh, udah nggak ada ya di bawah. Cuma benar-benar isinya adalah form kita. Lupa. Nah, jadi kalian kalau mau bikin form biasa seperti ini. Jadi ketika kalian udah dilakukan proses simpan, biasa kalian bikin satu buah file. Nah, di sini terserah bisa mengandung logical kalian gitu kan, gimana data inputan ini mau kalian simpan ke dalam database kah, kalian lakukan eksekusi untuk tampilin semuanya dalam bentuk yang lebih rapi, kalian tampilin dalam bentuk detailnya atau apa. Nah, biasa tuh dipisah. Jadi si form input ini adalah fokus kalian gitu untuk bikin sebuah formnya. Di sininya kalian ya focusing dibikin formnya, formnya ini kalian bisa butuh mau bikin inputin nama, password apa. Jadi ketika di sini emang dia fokus untuk apa yang dibutuhkan ketika form ini mau dibuat. Nah, ketika data form ini mau disimpan atau dieksekusi, ini biasanya itu dieksekusi di dalam file terpisah. Oke, atau di sini si view hasil ini merupakan menampilkan hasil setelah eksekusi logika kalian gitu misalnya. Misalnya di sini saya tampilin gitu ya. Kok welcome. Saya tambah ini aja deh. Tidak tahu. Welcome. Nama apa nih tadi?
sorry, input text nama, beri nama. Indefinite nama. Sebentar, expose. Oh, kosong. Oke, berarti kita ulang. Nah, misalnya di halaman ini kita nampilin gitu kan sebuah data itu welcome Irwan. Ya, ataupun dalam bentuk HTML pun kalian bisa. Jadi saya di sini kan PHP semua ya. Your address. Terus bikin address namanya, alamat. Ini sesuai ya cara panggil ininya, bukan tentang apa yang kalian input, tapi dengan name yang ada kalian bikin ya. Jadi di sini saya bikin kolom alamat, gitu. Saya kasih nama name-nya alamat, maka berarti ketika saya mau panggil adalah di sini alamat juga gitu. Jadi ketika misalnya dulu, nah ini alamatnya AST, ya di reset. ITTS, oke, submit. Oke, jadi ini dapat tuh Pak Mirwan address di ITTS. Oke, jadi misalnya kalau saya pun penamaan di sini sebagai A, oke, jadi ketika saya mau panggil pun di view hasil pun bahwa ini tuh sebagai A. Jadi tergantung penamaan kalian. Oke, jadi dia akan menghasilkan sama, jadi dia nggak peduli value-nya apa selama yang name-nya itu adalah sama, maka dia akan mengenali. Oke, ini home input. Oke. Nah, jadi kita mau tes. Oh, sorry, kita ada tambahan lagi. Misalnya kolom alamat ini sifatnya itu kita kemarin kurang ya, kalau required. Misal kolom nama ini saya bikin wajib gitu, required. Sebab kalau nggak ada nama kan tadi kita error tuh, dia nggak akan tahu. Oke, sorry. Ini misal saya kosongin gitu namanya, dan dia tidak menginput.
Jadi submit. Ini nggak ada tuh, akan ibaratnya kita nggak bisa bahwa kolom nama itu wajib. Nah, kalian bisa bikin jadi si nama ini jadi required. Ketika mau di submit, biasanya dikasih tahu bahwa kolom nama ini harus diwajib gitu. Ketika dia tidak isi atau nah ini jadi nggak wajib. Nah, tapi apabila kalian misalnya buat ini tuh nggak wajib, tapi kita harus ngecek bahwa si user ini menginput atau enggak gitu. Ini kan kita nggak bikin nggak wajib nih, bahwa nama ini boleh diinput, boleh dikosongkan. Tapi kita harus ngecek ketika misalnya ke dalam logikal kita harus ngecek nih kalau namanya dikosongin, oke, berarti kita kasih namanya itu secara default yaitu user gitu, atau namanya kalau kosong ya udah kita nggak lakukan proses simpan nama gitu. Tapi ketika namanya ada ya kita harus lakukan proses simpan nama. Di sini kita bisa ngecek menggunakan satu function, namanya itu adalah iset atau empty. Oke, jadi set itu biasanya kita gunakan untuk menentukan apakah suatu variabel itu didefinisikan oleh variabel atau isinya bukan null. Oke, sedangkan empty itu hanya untuk kebutuhannya sama dengan iset, cuma bedanya kalau empty itu langsung dia cek kalau nilainya itu kosong, maka berarti true. Tapi kalau ada isinya berarti dia akan nilainya itu false. Oke. Misalnya di sini. Misalnya jangan address deh. Addressnya aja deh. Kita cek. Set. Jangan langsung di if ya. Ini kita padam dulu. Oke. Oke. Nah, jadi si set ini dia akan ngecek bahwa value A ini kosong atau enggak. Sedangkan kalau kosong maka dia akan bilang true. Sedangkan kalau tadi misalnya kita isi 1, 2, 3, 4. Oh, 2, 2, 3. Oke, saya salah penerapan, sorry. Itu mestinya kita masukin ke si jurusan. Jurusan baru bisa. Oke. Gampangnya kita lihatnya di sini deh, 2 file. Biar kalian lihat ya, ini perbedaannya bahwa ketika saya input semua, oke. Nah, kan kita dapat kumpulan semua data yang kita post itu kan dikirim semua tuh, yaitu jadi ketika kita kirim dia itu dapat tuh value-nya di dalam si array post itu, yaitu ada nama, ada password, ada jurusan, ada jenis kelamin, ada si A, ada si merek mobil, oke. Nah, tapi ketika si iset itu dia akan ngecek bahwa di dalam si expose ini apakah dia memiliki
array name-nya yang jurusan gitu kan, kalau ada itu bernilai true apapun isinya ya, dia nggak mandang isinya, jadi maupun jurusannya isinya 0 pun dia akan anggap itu pun ada. Oke, jadi contoh kalau di sini saya bilang si nama bisa. Oke, jadi dia tetap bilang true, tapi kalau misalnya di sini saya kosongin, oke, walaupun kosong nih ya, saya nggak kirim, tapi dia akan tetap bernilai true karena ketika kita kirim, saya kirimin bahwa di sini itu ada array nama, tapi isinya adalah kosong. Oke, berbeda dengan kalau kita tadi ganti ke si jurusan. Oke, nah kalau jurusan ini kan nggak dikirim nih, jadi yang saya kirim itu adalah nama, password, jenis kelamin, huruf A, dan merek mobil. Oke, jadi ketika tidak terdaftar si jurusan ini, maka dia akan bernilainya itu adalah false. Nah, kalau contoh tadi kan si tipe checkbox ini kalau ada value-nya maka akan dibuat, tapi ketika tidak ada maka dia nggak akan buat si jurusan ini. Jadi ketika ini saya kosongin gitu kan, saya kirim, berarti kan dia nggak ada tuh. Yang dikirim tuh hanya nama, password, jenis kelamin, huruf dan merek mobil. Nah, maka ketika dia cek si expose apakah ada jurusan si isetnya, maka dia akan nggak ada atau dinilai false. Nah, bedanya kalau dia tipenya empty, oke, si nama, sorry. Oke, nah. Oke, dia bernilai false karena si nama ini ada isinya ya, yaitu si Irwan. Oke. Kita langsung submit. Nah, dia akan bernilai true karena dia akan cek bahwa walaupun dia memiliki nama, dia akan cek apakah si nama ini ada isinya gitu apa enggak. Kalau ternyata walaupun ada, tapi isinya adalah kosong gitu kan, jadi string atau sebuah null gitu, maka dia akan bilang ini tetap bernilai true atau ini kosong. Oke. Itu biasanya kita untuk penggunaan. Jadi ketika misalnya si nama ini, ketika misalnya kita mau buat sebuah validasi, misalnya si bisa langsung if, nah, tanpa ini juga bisa, karena ini hanya ngecek. Jadi empty post ini kan returnnya itu adalah true or false, jadi di sini kita bisa melakukan pengecekan. Apakah memiliki nama atau tidak. Kalau dia bernilai true, ini dimunculkan. Kalau tidak, kayak itu. Yakin. Rapi lagi. Kebalik. Bisa kok.
Oke, jadi ini kalau ada dia akan muncul si welcome address, tapi misalnya kalau di sini kita nggak kosongin, dia akan bilang oke, jadi sorry you not enter your name. Oke, nah jadi penggunaan si post ini bisa kita gunakan sebagai si empty sama si iset itu bisa gunakan untuk sebagai validasi apakah si user tersebut melakukan proses mengisi form sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu ya, apabila tidak kita bisa kasih tahu sebuah peringatan atau sebuah redirect ke halaman di mana dia seharusnya. Oke, kita lanjut. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak untuk mengenai form? Ini form dengan metode bisa, oke udah. Oke, iya. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk si SEM ini, oke, ini sebenarnya sedikit mengulang dari pertemuan awal kita, cuma karena masih banyak yang belum memahami si SEM ini. Jadi si SEM ini merupakan komplikasi campuran dari beberapa program perangkat lunak dan jadi satu paket yang bersifat bebas. Kecuali kalian pakai yang Pro ya. Kalau yang Pro itu bayar. Oke, dan dia didukung oleh banyak sistem operasi, di mana nama SEM-nya itu merupakan singkatan dari X itu merupakan closed platform, yaitu bisa Windows, Linux, Solaris, macOS, jadi tergantung platform kalian. Jadi kalau pakai Linux dia berubah nama jadi LAMP, kalau lupa pakai Mac jadi MAM, jadi ketika pakai Windows dia namanya adalah SEM, oke? Jadi di mana X itu closed platform, jadi tergantung OS kalian, lalu sisanya itu merupakan merupakan bisa untuk database-nya yaitu MySQL, lalu dia ada PHP dan juga Perl. Oke, jadi dia mempunyai fungsi itu sebagai server yang sifatnya berdiri sendiri atau localhost. Yang di dalamnya itu udah mencakup yaitu ada MySQL database dan juga ada Apache atau web server dan interpreter dari bahasa pemrograman atau PHP atau Perl. Jadi ketika tadi bahasa PHP struktur yang kalian coding itu supaya bisa dimengerti oleh si web server ini dan diterjemahkan ke dalam bentuk hasil yang kita mau. Nah, itu dia butuh interpreter atau si bahasa pemrograman PHP-nya. Nah, si SEM ini dia udah mencakup itu semua tuh. Jadi dia berupa ada MySQL, ada Apache, ada si PHP, juga ada Perl. Nah, jadi kalau dibilang bahwa si SEM ini sebuah aplikasi, ya dia merupakan kumpulan aplikasi. Jadi dia lebih dari satu buah berarti lebih dari satu buah sistem gitu. Jadi dia bisa berdiri sebagai database, sebagai server maupun sebagai interpreter bahasa pemrograman. Oke, nah Apache itu merupakan sebuah web server yang bertanggung jawab pada request atau respon HTTP kita. Nah, jadi tadi yang kita buka, ketika kita kirim postget atau apa, nah itu si Apache yang nangkap, dia yang olah. Jadi si server atau web server itu, dia gunanya memberikan layanan berbasis data yang berfungsi untuk menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS client, lalu kita kirimkan kembali hasilnya ke dalam bentuk halaman web, yang pada umumnya halaman web kita berbentuk HTML. Oke, nah fungsi dari si web server itu untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan melalui menggunakan protokol komunikasi yang telah ditentukan. Oke, jadi halaman web itu bisa terdiri dari beberapa teks, video, gambar, atau file maupun apapun. Jadi pemuatan web server ini untuk menserver seluruh aspek pemberkasan di dalam sebuah video web, termasuk yang berupa video, teks, video, atau gambar. Oke, nah jadi oh ini contoh ya, oke. Jadi baik lagi. Jadi ketika mau si web server itu menjalankan, jadi kita butuh ada 3. Oke, ketika tadi kita bisa menampilkan, kita buka browser, kita buka localhost kita mau menampilkan apa isi kode PHP kita, oke. Di dalam aplikasi web itu sebenarnya ada 3, yaitu pertama si PHP interpreter atau software itu sendiri. Yang kedua kita butuh web servernya. Yang ketiga adalah kita butuh sebuah browser ya. Nah, di mana si PHP parser atau si PHP interpreter sama si web server ini udah dicakup sama si SEM.
Oke, jadi ibaratnya kalau kalian nggak mau pakai SAM pun bisa gitu ibaratnya. Tapi kalian harus install tersendiri, baik itu PHP maupun si Apache-nya atau web servernya. Gunakan si SAM ini agar ketika kalian cukup install si SAM, kalian udah dapat semua tuh, PHP-nya udah dapat, si Apache-nya juga udah dapat, bahkan kalian dapat juga si database atau MySQL. Oke. Nah, oke. Jadi ketika tadi supaya bisa jalan atau apa, ketika PHP bisa dieksekusi, yaitu web server kalian itu harus aktif. Nah, makanya di SAM kalian itu Apache itu harus kalian jalankan. Dan halaman web itu hanya bisa diakses melalui aplikasi browser ya. Oke. Ini tambahan sebenarnya, jadi sintak PHP itu bisa ditulis kalian butuh sebuah editor yang udah kalian sekarang, ya bisa Notepad, bisa Sublime, bisa Windows WordPad ataupun lain-lain, oke. Jadi biasanya sintak PHP itu dengan file.php. Oke, dan di dalamnya itu kalian di dalam file.php itu kalian bisa memuat script. Nah, nggak cuma PHP, jadi bisa taruh juga tadi script HTML, bisa juga script CSS maupun script JavaScript. Oke, dan PHP itu dikombinasikan digabung secara langsung. Oke, jadi kayak tadi saya bikin. Jadi kode script PHP itu bisa saya kombinasikan ataupun saya gabung secara langsung dalam kode HTML. Oke, nah biasanya itu secara proses di belakang itu bahwa kode PHP kita itu dijalankan oleh si server dahulu, baru dikirim ke browser kita. Nah, jadi si PHP interpreter tadi tuh codingan PHP kita dicerna oleh si PHP interpreter itu, lalu dikirim ke, lalu si Apache itu yang tugasnya tuh dia kirim ke browser. Oke. Lokasi penyimpanan, oke. Kemarin kita udah bahas sedikit ya. Jadi lokasi penyimpanan file itu biasanya ada di SAM, ada di htdocs, baik merupakan file itu HTML-nya, mau CSS-nya, mau JavaScript-nya, maupun .php-nya itu kalian simpan di dalam file SAM/htdocs-nya. Oke. Nah, kita udah form udah ya. Oke, berarti kita masuk ke database. Oke, jadi database. Sekarang kita mulai. Database merupakan kumpulan data yang disimpan di dalam komputer agar bisa diolah ataupun dimanipulasi menggunakan program atau perangkat lunak. Nah, kalau tadi kan ketika kita submit formnya gitu atau apa kan data itu kan hanya bisa satu kali pakai gitu kan, ketika udah kita kelola atau kita tampilkan ya udah gitu, data itu nggak disimpan dimanapun gitu, ketika saya refresh pun ya udah datanya akan hilang. Tapi kayak kita butuh sebuah database, gunanya itu untuk supaya kumpulan data tadi itu bisa kita simpan, yang nantinya itu ke depannya itu bisa kita tampilin kembali ataupun kita olah maupun kita manipulasi. Nah, database itu terdiri dari bermacam table, dan di mana table itu isinya merupakan kumpulan baris dan kolom untuk menyimpan data. Oke, jadi pengelolaan database atau informasi data itu jadi akan ditaruh di dalam table tersebut. Nah, table itu di dalam database bisa kita sebut baris dan kolom ataupun sebagai field dan record. Oke, nah di dalam kolom itu kita sebutnya itu atribut atau field. Jadi kumpulan raw data yang sejenis, sedangkan baris data atau tuple atau record itu berisi satu unit sebuah datanya. Oke, untuk mengelola database kita membutuhkan DBMS atau Database Management System yang merupakan perangkat lunak untuk melakukan manajemen data atau berinteraksi dengan aplikasi pengguna. Nah, di dalam aplikasi DBMS atau merupakan backend. Jadi database ini bentuk aplikasinya. Contoh yang tadi yang udah include di dalam sistem tadi yaitu adalah si MySQL. Jadi ada banyak. Kalaupun kalian yang mau pakai pun bisa MySQL Server, bisa Oracle, bisa apa ini ada DB2, Informix, ya ada banyak ya. Oke, informasi di dalam database itu dikelola secara relasional atau berhubungan, di mana satu table itu biasanya saling berhubungan dengan table yang lain, biasanya melalui field yang disebut field kunci. Nah, field kunci itu ada dua. Yang pertama primary key, yang kedua adalah foreign key. Primary key itu merupakan field kunci dari si satu table yang menunjukkan bahwa oke. Primary key itu biasanya field kunci yang menunjukkan di dalam table itu bahwa ada satu kolom atau satu field yang itu adalah merupakan sebuah kunci yang menjadikan setiap record itu menjadi berbeda atau memiliki identitas yang unik. Jadi nggak akan ada di dalam satu table.
Pak, putus-putus, Pak. Halo, Pak. Halo, udah jelas? Ya, Udah, Pak. Oke, tadi beneran putus tadi. jauh sekali. Tadi sampai sini ya. Oh, oke. Sudah oke. Tadi sini ya. Jadi database bisa dalam bentuk satu tabel. Nah, di dalam satu tabel itu untuk saling berhubungan antara tabel satu dengan tabel lainnya atau berrelasional, itu biasanya kita butuh dua macam field. Yang pertama adalah primary key, yang kedua adalah foreign key. Nah, di mana primary key itu adalah field kunci dari satu tabel tersebut. Jadi untuk menunjukkan bahwa di dalam tiap record atau tiap baris itu sifatnya itu unik, yaitu tidak ada yang sama. Jadi misalnya ketika kita mau cari baris ke satu, ya dia akan dapat satu aja, nggak akan ada baris lain pun yang memiliki ID-nya itu satu gitu, atau kodenya itu satu. Nah, sedangkan foreign key itu adalah atribut yang melengkapi satu relationship atau menunjukkan ke induknya. Jadi foreign key itu untuk mendefinisikan kepada kolom yang lain yang mengacu kode lain. Nah, misalnya di dalam kita punya kolom ID mahasiswa nih, kalian punya NIM, oke? Nah, di dalam NIM itu untuk kode unik kalian tuh. Oke, misalnya kode NIM itu adalah primary key kalian sebagai mahasiswa. Nah, di dalam ini saya punya tabel lain, misalnya tabel mata kuliah gitu, atau tabel bukan mata kuliah, tabel jadwal kuliah kalian gitu. Di dalam jadwal kalian itu kan berarti saya harus punya NIM kalian di dalam jadwal kalian. Jadi saya tahu bahwa kalian itu mengambil mata kuliah apa aja. Nah, ketika si dalam field jadwal kuliah itu bahwa si NIM kalian yang awalnya di dalam tabel mahasiswa itu bersifat primary key, maka di dalam tabel jadwal kuliah itu adalah si foreign key gunanya supaya tahu ketika saya lihat dari NIM ini, saya tahu bahwa mata kuliah ini diambil oleh siapa nih. Jadi ketikanya si foreign key ini dia akan menunjuk ke dalam suatu induk di dalam tabel mahasiswa. Nah, oke. Ini perintah yang dilakukan di dalam database, yaitu bisa untuk menyimpan data atau insert, memodifikasi atau mengubah data atau update,
mengambil atau menampilkan yaitu select, atau menghapus data itu delete. Dan di sini ada beberapa, bisa menghitung banyaknya data itu menggunakan count, atau menjumlah data itu sum, menghitung rata-rata itu average, dan lain-lain ya. Ada yang tahu nggak tuh bedanya count sama sum? Adalah sama-sama ngejumlahin data itu kan, satu menghitung. Itu berbeda ya. Jadi kalau count itu gimana ya? Oh iya, sorry. Misalnya nilai kalian. Nah, misalnya di sini data mahasiswa ada 50 data gitu. Ketika kita menggunakan count, jadi akan hitung bahwa jumlah data nilai mahasiswanya itu ada berapa data. Oh, ada 50. Berarti dia akan menghasilkan 50. Nah, sedangkan kalau sum itu yang dia jumlahkan itu adalah di dalam isi dari si nilainya. Nah, misalnya nilainya itu kan beda-beda tuh, ada yang 10, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 80. Nah, ketika menggunakan sum, yang akan dijumlahkan adalah nilainya. Sedangkan kalau si count, yang akan dijumlahkan adalah jumlah baris data kalian. Oke, nah perintah untuk memodifikasi ini yaitu untuk melakukan insert, update, select, delete, count, sum, average, dan lain-lain. Oke, itu biasa kita sebut sebagai SQL atau Structured Query Language, merupakan bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan database. Oke, nah, jadi SQL ini merupakan bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data di dalam sebuah database relation. Oke, bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan untuk manajemen database internasional, dan saat ini hampir semua ya. Jadi nggak cuma MySQL, mau kalian SQL Server, mau kalian nanti pakai apa? Kali contohnya ya. Ruby masih pakai gitu. Contoh umumnya beberapa data server database itu jadi bahasanya itu menggunakan bahasa SQL. Seandainya kata pun juga paling berbeda dikit, kayak cuma beda penamaan, kayak trigger atau apapun. Tapi untuk suasana stress query-nya itu pasti sama. Oke, nah query adalah perintah yang kita sampaikan ke MySQL untuk menyimpan, mengambil atau mengubah tadi untuk melakukan proses pengolahan tadi kita sebutnya itu sebagai query. Nah, jadi dari beberapa query yang bisa kita gunakan yaitu ada select, update, delete, insert, replace, create, drop ataupun add. Nah sekarang sini kita akan pakai si MySQL ya, karena MySQL ini udah cukup terkenal atau cukup populer. Oke, sehingga hampir semua dijadikan dasar. Oke, dan MySQL ini pun bersifat free, bisa bersifat platform, ataupun kalian pakai SM tadi pun juga udah termasuk include di dalamnya. Oke, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet untuk install MySQL lagi. Nah, MySQL ini termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, yang dimana si MySQL ini bisa melakukan inisiasi database, administrasi database, melakukan proses trigger, store, prosedur, maupun pemilihan engine database si MySQL-nya. Oke. Oke, nah jadi si MySQL ini juga diatur di mana kayak semacam hak akses ataupun maupun batasan penggunaan. Jadi kalian bisa atur misalnya sebagai si user admin dia bisa melakukan proses apa, misalnya dia hanya bisa melakukan proses semua proses gitu, bisa melakukan proses insert, update, delete, mau add table, mau apapun. Nah, sedangkan ada beberapa user yang mau kalian batasin pun dia cuma bisa melihat data aja atau melakukan proses eksekusi aja, itu pun bisa kalian atur dalam proses administrasi. Oke. Nah, MySQL ini di dalam tiap field atau tiap kolom itu kita bisa mendukung beberapa tipe banyak data. Contohnya adalah tipe numerik, tipe date and time, maupun tipe string. Oke, nah di sini MySQL mendukung hampir semua tipe numerik. Jadi angka akan sesuai dengan standar SQL, termasuk di dalamnya mengandung bilangan bulat, misalnya integer, small, int, desimal, numerik, sebagian data, ataupun bilangan desimal berupa float, real, ataupun double. Oke, kata int merupakan persamaan dari integer, sedangkan dec itu merupakan desimal. Oke, ini contohnya ya. Jadi untuk tipe numerik itu nanti ada banyak.
Jadi nggak ternyata misal kalian mau input angka pun, oh ya udah gue mau tipenya integer gitu, nggak, ternyata dibagi menjadi beberapa pun. Jadi ada tiny in, ada small in, medium in, big in gitu kan. Sedangkan kalau kalian mau decimal tuh ada banyak juga, ada float, ada double, ada real, ada decimal, maupun ada numeric. Nah, di sini ada fungsinya sendiri. Jadi kalau di mana biasanya integer itu mencakup data bilangan bulat dan sampai negatif, tapi di sini merupakan ada jangkauannya. Jadi kalau si tiny in itu biasanya dari minus 128 sampai dengan 127. Jadi penggunaan ukuran byte-nya pun juga cukup kecil ya, hanya 1 byte atau 8 bit. Nah, sedangkan kalau small in itu menyimpan angkanya dari 3200, 768 sampai dengan 3267, atau bisa kita bilang ada 64.000 data ya. Jadi ukurannya pun juga semakin membesar. Aduh, koneksinya nggak bagus nih. Dan begitu pun ke medium gitu pun semakin naik sampai ke integer itu menyentuh angka 2 miliar ya. Oke, 2 miliar. Oke, jadi kalian bisa menggunakan menggunakan sebijak diri kalian untuk menggunakan database ini, karena nanti akan pengaruh ke ukuran memori yang disimpan di dalam database. Oke, nah lalu selain tipe numerik tadi ada tipe datetime. Datetime itu juga ada beda-beda, ada date, ada time, ada datetime maupun year. Jadi punya kegunaannya masing-masing. Kalau date itu tanggal, time itu waktu. Jadi datetime berarti menyimpan semuanya, merupakan tanggal dan waktu. Kalau year itu hanya menyimpan tahunnya. Oke, dan di sini dia ke dalam MySQL itu dia udah punya formatnya standar ya. Yaitu yang pertama itu adalah tahun atau years, yang kedua adalah bulan, lalu yang ketiga adalah tanggalnya yaitu 4 huruf years, 2 huruf month, dan 2 huruf day. Itu udah pasti. Jadi ketika di dalam kalian simpan ke dalam database atau apa, pasti formatnya seperti ini. Tapi ketika kalian mau tampilin, itu bisa kalian ubah sesuai kebutuhan kalian. Mau nanti formatnya adalah tanggal dulu, bulan, baru tahun. Nanti mau tahunnya 4 digit, tahunnya 2 digit. Bulannya itu mau berupa angka, mau berupa sebutan, Februari, Januari, Maret, mau berupa full namanya gitu kan, Februari full atau disingkat, Februari jadi Feb, Maret jadi Mar gitu kan, Desember jadi Dec. Itu bisa sesuai kebutuhan, tapi yang pasti ketika disimpan di dalam database, formatnya itu pasti satu, yaitu seperti ini. 4 angka tahun, strip 2 angka bulan, dan strip 2 angka tanggal. Oke, dan ketika menggunakan datetime, yaitu dia akan simpan yaitu 2 angka jam, menit, dan berupa detiknya. Oke. Ini tipe karakter. Oke, tipe karakter itu yang berhubungan dengan string. Jadi merupakan setiap data huruf atau apapun, nah itu kita sebut sebagai string. Jadi tipenya ada banyak, ada char, ada varchar, ada text. Oke, nah biasanya untuk kalau sifatnya dinamis atau berukuran tetap, atau biasa 0 sampai 225 karakter itu bisa char atau varchar. Sedangkan kalau kalian mau menyimpan data yang berukuran banyak, misal kalian mau bikin sebuah alamat, mau bikin sebuah cerpen, maupun apa, bisa disimpan dalam bentuk teks. Oke. Ini beberapa tipe data. Wah, ada tipe data blob. Blob itu menggunakan untuk data biner ya. Jadi untuk data biner itu berupa data binary ya. Jadi kalau kalian nyimpan gambar, bisa juga disimpan di dalam database. Tapi ini jarang digunakan ya, karena baik lagi ke keterbatasan dari si ukuran penyimpanannya. Jadi karena ukuran file sekarang itu biasanya udah semakin perkembangan semakin besar atau semakin apa, jadi biasa tipe ini blob ataupun blob long blob ini pun udah mulai nggak mencukupi sih sebenarnya kayak buat tipe data yang sekarang. Jadi biasanya untuk penyimpanan gambar itu kita taruh di dalam cloud. Nah, yang disimpan di dalam database itu adalah path-nya atau di mana lokasi kalian menyimpannya gitu. Jadi ibaratnya kalian nyimpen gambarnya itu di dalam
apa ya, di Amazon gitu kalian simpennya. Nah, dari Amazon itu dia akan ngasih tahu gitu kan bahwa gambar kalian itu ada disimpan di sini nih, dikasih petnya nih, misalnya petnya localhost slash nama slash filenya terus slash nama filenya gitu kan. Nah, jadi ketika kalian biasa simpan di dalam database kalian cukup simpan pet atau nama apa ya, nama bukan nama lokasi file kalian berada. Jadi ketika kalian panggil, ya cukup kalian tinggal panggil berdasarkan nama pet filenya kalian. Oke, masih ada lagi. Jadi tipe data lainnya yaitu adalah tipe data enumerasi, combination set. Ada banyak sih tipe data kalian. Nanti kita akan coba masuk ke MySQL-nya ya. Oh, ini latihan. Oke, sini dulu. Ini sedikit tentang oke, kita pakai ke dia sekarang. Sini dulu nih. Baik lagi ya, kalau SAM kalian udah jalan nih, si MySQL servernya udah jalan, biasanya kan kalau kalian tahu kan ketika kita ketik localhost itu kan hanya lokasi si htdocs kita berada. Nah, ketika itu jalankan sama si Apache ini sebenarnya kita dibikin sebuah menu apa ya? Sebuah menu administrasi yaitu buat ngecek ke dalam database kita, yaitu namanya phpMyAdmin. Nah, jadi kalian buat mengakses database kalian ketik ini localhost lalu slash phpMyAdmin. Oke, nah balik lagi nanti sesuai aturan kalian. Kalau kalian menggunakan password berarti kalian diminta memasukkan password. Kalau kalian enggak berarti kalian langsung masuk ke dalam dashboardnya seperti ini. Nah, jadi ini udah dalam isi database server kalian. Oke, jadi sini ada tipe servernya yaitu si localhost, server tipenya MySQL, ada menggunakan SSL atau tidak gitu kan. Di dalam web server pun dijelaskan dia menggunakan Apache versi berapa, PHP-nya juga versi berapa. Oke, nah di sini jadi udah lihat ini contoh beberapa database yang saya punya gitu. Nanti kalian bisa bikin ke database, kalian bikin database kalian sendiri. Oke, nah yang saya mau tunjukin itu kita ke oke, nah di sini contoh gitu kan, si belajar ini ada 2 tabel, ada hasil sama tes. Nah, tadi kita udah lihat di dalam satu ini kan, di dalam hasil ini adalah beberapa field lagi, yaitu sini ada kolom ID, ada kolom nilai, dan di dalam ini kita bisa masuk ke struktur. Berapa sih? Wah, setengah dulu. Jangan deh. Dalam struktur. Ya. Oh, ini kita change. Nah, tipe datanya itu sini ada banyak. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Ada in, varchar, text, date, ini yang paling umum gitu. Kalau mau yang lebih spesifik yaitu sini ada numeriknya, ada pilihan gitu kan, siniin itu mau tipe date time, mau tipe string, kaliannya mau apa, spasial atau maupun bentuknya JSON. Oke, nah di sini sesuai dengan length value-nya, sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalian bisa menurut kalian gitu, kalau nilai, misal kalian kayak bobot nilai itu kan umumnya hanya angka 1 sampai 100 gitu, atau tidak membutuhkan banyak, ya membutuhkan banyak memori gitu untuk menyimpan ini. Jadi saya bisa batasin gitu length value-nya misalnya hanya 3. Jadi akan semakin efisien. Misalkan kalau in 11 itu kan sampai 11 digit. Jadi misalnya sini saya mulai jam 9. Dia bisa. Oke. Ya. Oke, tapi ini untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita mulai masuk ke dalam si MySQL ini atau si apa ya, PHPMyAdmin ini ke dalam database atau ke dalam SQL kita. Nanti kita akan mulai lebih masuk ke dalam bahasa
mau masuk ke query-nya kan nanti bahasa programannya, oke. Jadi untuk sementara masih pengenalan tipe data dulu. Oke, sebentar. Oke, nah ini buat latihan kalian aja ya. Misalkan tadi kita udah sempat belajar pos, kalian mau coba gitu. Kalau ini kan jadi kalkulator sederhana, bisa kalian coba di rumah buat latihan atau apa. Nggak usah dikumpulkan. Oke, oke, sudah. Ada yang mau nanya sampai sini? Di sini ada beberapa pertanyaan. Perlu install MySQL sendiri? Enggak ya, kan tadi saya udah bilang bahwa gunanya si SAM itu dia sudah jadi suatu paket bundling. Ibaratnya kalian sebagai developer, kalau itu kan kalian perlu install satu-satu tuh. Kalian perlu install PHP-nya, kalian perlu install Apache-nya, kalian perlu install database sendiri gitu kan. Kalian butuh editor sendiri ya. Ketika pakai SAM ini udah kayak paket all-in-one gitu. Ketika kalian install di SAM, berarti kalian udah dapat semuanya. Oke, baik si Apache maupun si PHP maupun si MySQL itu sendiri. Cara nyambungin program di database. Oh, nanti ada. Oke, nanti ada caranya. Gimana cara kita coding buat ngecek koneksi kita supaya bisa terhubung ke dalam database. Salah buka. Tadi buka ini. Oke, ya. Kasih ya sama Aditya, sama Muhammad Fahmi. Ada lagi? Materi form input PHP. Kita ada materinya. Ada di sini sebenarnya. Ini cuma tadi saya contohin. Ini kelihatan. Oh ya, sering udah. Jadi dari si post, get, sama iset penggunaannya itu ada, nanti kalian bisa coba sendiri. Ini form post, seperti apa pada form ini digunakan jadi 2 hasilnya. Oke, nah iset, oke, ada ya di sini. Kalau mau coba nanti tadi menggunakan form, kalian bisa telah atau coba dari sini. Kalian coba-coba sendiri. Misal kalian inputin aja, coba salah ketika misalnya gue input get, nama dikosongin atau apa yang terjadi. Kalian coba vardam atau kayak tadi saya itu biasa saya menggunakan vardam. Jadi saya tahu data apa yang dikirim dan apa yang tercetak itu apakah sesuai atau enggak. Jadi saya bisa tahu. Oke. Ini bukan bentuk-bentuk best practice sih, ini sebagai contoh ya banyak. Tapi umumnya biasanya itu dipisah ya antara kayak tadi kan antara suatu bentuk form gitu. Saya bikin sebuah form isinya untuk saya buat satu file isinya khusus untuk bikin sebuah form gitu kan. Jadi biasa saya bikin satu file lagi isinya itu biasa untuk sebagai controller atau sebagai logical saya gitu. Kayak form ini disimpan atau disubmit, berarti kan saya butuh logikal nih untuk menangkap apakah semua inputan ini sesuai gitu, apakah yang data ketika mau membuat mahasiswa semua data kolomnya apakah terpenuhi baik dari nama, umur, lahir, alamat nah, apabila ada yang kurang kan saya bisa memberikan validasi itu bahwa misalnya kayak tadi nama tidak diinput atau apa, ataupun ketika nanti logikal, pokoknya di situ di dalamnya biasanya dalam proses logikal, baik itu mau saya lakukan proses penyimpanan data, mau saya langsung tampilkan hasil inputnya, atau mau saya lempar lagi bahwa hasil ini mau diproses ke dalam bentuk ke mahasiswa atau apa. Nah, biasanya itu ada satu proses terpisah atau sebutnya logikal prosesnya. Oke.
impression 2. Oke. Oh iya, sama tugas saya tadi baru cek. Saya cek tugas tadi baru beberapa ya, belum ada. Mungkin sekitar 20-an deh kayaknya mahasiswanya. Yang udah mengumpulkan judul. Yang lain saya harap segera ya. Ini apa ya maksudnya? First impression Bapak pertama kali tentang coding. Oh. First impression pertama kali tentang coding. Menurut kalian gimana? Coding itu? Hah? Sulit nggak? Kalau dari kalian? Kalau dari saya? Coding. Coding. First impression sama sih. Kayaknya menurut saya ya rumit. Menurut saya pertama kali itu sulit. Coding itu ya buat saya pribadi ya. Saya bukan menganggap coding itu sulit. Nggak mudah. Tapi ya bukan menantang ya. Tapi tapi menjadikan sebuah reward gitu apabila kalau berhasil atau nano itu benar tuh menggambarkan. Jadi menurut saya tapi ya balik lagi ketika awal itu rumit itu ya karena kita nggak memahami dasarnya dengan baik. Tapi kalau udah tahu dasarnya dengan baik, udah biasa seperti ini, biasa kedepannya sih jauh lebih gampang. Apalagi yang paling sering itu kalau sebagai pemula ya. Biasa kita sebagai awal itu kan kita baca apa namanya? Contoh di sini saya ganti. Sebenarnya agak tricky juga sih. Aduh, mana video browser? Nah, contohnya saya mau belajar tentang PHP. Nah, biasa kan ketika di sini kita langsung belajar ke si php.net ini kan. Bahwa kita mau pelajarin dasar-dasar si PHP gitu kan. Apa itu? PHP 8 rilis. Oke, kita pelajarin dokumentasinya. Nah, padahal si dokumentasinya ini ya bahasanya itu terlalu teknikal. Jadi sebenarnya salah kalau kita baru mau belajar gitu kan tentang bahasa programmasi. Saya mau belajar tentang PHP, kalian langsung masuk ke belajar ke dokumentasinya karena dokumentasinya itu sifatnya teknikal dan apa ya banyak bahasa yang sebenarnya ya untuk orang awam ya tidak akan memahami apa maksud dari si dokumentasinya gitu kan. Jadi dokumentasinya ini ditujukan untuk orang yang sudah sedikit memahami dasarnya gitu. Ketika kalian baca dokumentasinya, kalian akan mengerti. Tapi ketika kalian masih awam, kalian baca dokumentasinya, kalian nggak akan lebih sulit mencerna apa dari maksud dokumentasinya. Contoh, tipe-tipe mau mengenal apa nih? Ya, PHP 8 lah boleh nih. Oke, nah. Kayak contoh di sini kayak penggunaan atribut, ibaratnya atribut itu kan dasar gitu. Tapi ketika kita baca di dokumentasinya ini kadang nggak bahasanya itu terlalu teknikal, jadi kita sulit memahami. Dan memang jadi menyulitkan kita sih baca dokumentasi ini. Aduh, kalau semnya nggak bisa di start, biasanya ada error. Coba, nah serunya programnya sebenarnya sih di situ.
Karena ketika ada error dan apa ya pusing sih, apalagi kalau udah semakin terbiasa atau semakin sering itu ya semakin banyak error yang makin aneh, bukan makin aneh. Berarti ketika kita masih belajar, kita ketemu error, kadang kita googling gitu, masih banyak orang yang udah ngasih sharing, ngasih tahu gitu jawaban. Oh, kalau ketemu error gini, cara benerinnya gimana nih, gini nih. Jadi kita udah dapat, tapi ketika kita udah ketemu lagi, kita udah tahu dong cara benerinnya seperti apa. Nah, tapi ketika udah semakin terbiasa, udah semakin ini, bahkan kita sering ketemu tuh error-error yang udah kita search di Google pun udah orang itu pun juga belum, makin sedikit yang ngasih tahu atau makin sedikit orang yang tahu bahwa cara ngatasinnya itu gimana. Jadi mau nggak mau kita harus memahami lebih perlahan, lebih dalam, dan lebih spesifik lagi. Jadi makin dikit orang yang tahu cara mengatasinya. Oh iya, saya jadi nggak jawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya, first impression pas ngoding menurut saya ya, pertama itu sulit. Emang nggak semua orang ya menurut saya emang nggak semua orang bisa ngoding, tapi menurut saya ngoding itu layak dicoba dan layak diperjuangkan, apalagi kalau kalian sudah mengerti dan dia sifatnya rewardable. Dan kalau sudah memahami, yang bikin saya suka ke coding itu adalah pertama Pertama itu kalau udah benar kalian paham deh, itu yang pertama yang bikin saya suka ngoding itu karena saya tuh bisa ngebuat apapun, ingat ya, apapun gitu, apapun yang saya mau bikin, tapi dengan matematika sebagai batasannya. Jadi saya bisa bikin, ya benar, apapun gitu kan, saya mau bisa robotik, saya mau bikin tentang aplikasi apapun, saya mau, pokoknya apapun yang saya punya, apapun yang saya mau bikin, sebenarnya di dasar pemrograman itu bisa dibikin selama yaitu matematika adalah batasan. Oke, jadi kalau masalah logikal sebenarnya bisa kita bukan kita putar ya. Pokoknya selama kayak batasan kayak logika ataupun itu pasti ada solusinya, asalkan baik lagi dasar pemikiran matematika adalah batasan kita. Yang saya senang di situ, saya bisa buat apapun, everything gitu kan, apapun yang saya suka, tapi ya matematika adalah batasannya. Dan karena kebetulan tapi nggak tahu ya, tapi karena emang saya juga suka matematika ya, jadi senang-senang aja. Oke, bahasa programan lain iya memudahkan, itu bukan, itu udah pasti, karena umumnya bahasa pemrograman itu hampir sama, beda-beda tipis, cuma beda penamaan atau apa, tapi secara logikal, secara urutan itu sama. Makanya biasa kalau orang yang sudah tahu dasar dengan baik, udah bisa di bahasa pemrograman apapun, mau pindah ke bahasa misal kalian udah bisa PHP nih, udah tahu nih dasar-dasar pemrograman apa, terus tiba-tiba kalian disuruh kerja sebagai Java, itu bukan kalian harus belajar dari awal, paling cuma ya beberapa pemahaman penamaan yang di PHP dan di Java itu berbeda, jadi kalian nggak perlu waktu banyak gitu untuk mempelajari si Java, paling 1-2 minggu lah biasanya, itu kalian udah langsung lancar lagi ke programan Java. Dan balik lagi, manusia sih biasanya lupa, tuh udah di Java kan udah 1 tahun 2 tahun, biasa nanti udah lupa lagi dong coding PHP tuh ada apa, terus tiba-tiba balik lagi ke project PHP, ya nggak akan cukup, nggak selama dasar kalian udah matang, udah udah nyantol gitu di kepala, ya paling 1-2 minggu kalian udah jago lagi PHP lagi. Dan ketika muncul gitu bahasa pemrograman baru, apalagi sekarang tuh makin banyak banget bahasa pemrograman baru, jadi kayak Dart, kayak apa, nah itu Dart juga cukup lama sih. Kayak si Facebook sama si Google kan masih saing-saingan tuh untuk bahasa pemrograman.
Jadi kalau si Facebook itu dia lebih kenal dengan React Native. Oke, sedangkan kalau si Google itu dia lebih bahasanya ke Flutter. Nah, itu dua-duanya sebenarnya sama-sama hal yang baru. Nah, baik lagi kayak tantangan tadi, semakin baru itu kan ketika kalian ketemu masalah, ya masih sedikit gitu orang yang ngasih solusinya masih apa. Jadi kalian lebih tertantangnya tuh di situ. Jadi kalian benar-benar harus cari tahu bahwa ini tuh gimana. Beda lagi kalau yang udah bahasa program yang udah cukup lama gitu kayak PHP atau apa kan, ketika kalian temu masalah ya udah cukup banyak orang yang sharing jawaban atau permasalahan yang kalian alami. Oke, cukup ya. Menurut saya capek. Untuk hari ini saya lupa. Hari ini saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk judul yang belum segera dipikirkan. Saya udah cek sih tadi beberapa judulnya cukup menarik, cukup kreatif. Saya nggak tahu gimana nanti implementasi temanya nanti seperti apa. Tapi dari saya lihat judul-judulnya sih cukup kreatif ide-ide kalian. Ada sepatu bahagia, ada ini. Oke. Oke, cukup hari ini, pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Kalau nanti ada yang itu bisa dipertanyakan di grup ataupun di e-learning kita. Ya, hari ini terima apa ya? Ini latihan ya. Iya, latihannya juga lupa dikerjakan buat kalian lebih memahami buat yang tadi pusing. Penggunaan pos bisa dicoba. Kalau ada hari ini, saya akhiri pertemuan hari ini. Makasih semuanya. Jaga kesehatan. Ya, dan bye-bye semuanya. Bye-bye. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Dit. Terima kasih, Ja.